The Legendary Man bab 891. Everett, lari. Winston hanya membutuhkan waktu sejenak untuk menebak apa yang Yoshua berniat untuk melakukan meskipun fakta bahwa yang pertama terjebak dalam badai salju dan dihadapkan dengan pengepungan lebih dari selusin roh Grandmaster Realm Prajurit. Sayangnya, dia telah meremehkan kipas hujan es milik Yoshua. Meskipun Winston telah menggunakan energi spiritualnya untuk memperkuat suaranya, itu masih tertelan oleh badai salju yang menderu dan tidak bisa mencapai Everett, yang tidak di lembah. Di sisi lain punggungan, Everett, yang telah kehilangan lengannya, masih berhasil menundukkan Hayden, sang bintang yang sedang naik daun, dengan lengan kirinya yang tersisa. Meskipun Everett tidak terkenal, dia, bagaimanapun juga, seorang elit alam dewa yang telah mengumpulkan pengalaman bertarung yang luas selama bertahun-tahun. Hayden, di sisi lain, merasa jengkel. Keluarga Zing pada awalnya adalah anak perusahaan dari keluarga Osborn, dan bakat kultivasi keluarga Zing yang luar biasa memberi mereka akses ke pelatihan khusus. Awalnya, keluarga Zing berterima kasih kepada keluarga Osborn dan bekerja keras untuk menjadi salah satu The Untouchables seperti keluarga Osborn. Namun, seperti kata pepatah, pohon yang lebih tinggi di hutan cenderung dihancurkan oleh angin. Oleh karena itu, semakin luar biasa seseorang, semakin banyak yang akan menjadi sasaran serangan. Keluarga Zing memberikan segalanya untuk mendukung keluarga Osborn dengan tekun. Terutama selama serangan gabungan keluarga terhadap keluarga Whiteley 10 tahun yang lalu. Para pembudidaya alam dewa dari keluarga Zing telah menunjukkan kekuatan tempur yang mengesankan, berusaha membalas rasa terima kasih mereka terhadap keluarga Osborn. Terintimidasi oleh kemampuan keluarga Zing, keluarga Osborn mulai merancang cara untuk menekan perkembangan mereka, karena takut akan pertumbuhan eksponensial dan kehebatan yang luar biasa. Mereka bahkan menugaskan misi berbahaya kepada keluarga Zing tanpa memperhatikan keselamatan mereka. Keluarga Zing segera menyadari bahwa berkolaborasi dengan keluarga Osborn adalah sama saja dengan bermain api. Sejak saat itu, keluarga Zing mulai menahan diri secara diam-diam, bersembunyi kekuatan mereka. Ketika Hayden mencapai terobosan, mereka memilih lokasi terpencil dan lokasi yang tidak diketahui, menyembunyikan berita dengan sengaja. Alih-alih merasa gembira setelah terobosannya yang sukses, keluarga Zing menjadi semakin waspada. Meskipun Hayden telah menjadi kultivator alam dewa dan mencapai kehebatan yang luar biasa, dia tidak pernah berani melepaskan energi spiritualnya atau menggunakan kekuatannya sebagai pembudidaya alam dewa dalam pertempuran karena dia harus menyembunyikan kartu truf ini, dari keluarga Osborn. Kemampuannya terus-menerus ditekan. Itu sebabnya dia senang menggunakan senjata api meskipun dia adalah seorang kultivator alam dewa. Kurangnya pengalaman bertempur mengakibatkan dia gagal mendapatkan keunggulan atas Everett, yang kehilangan satu lengannya. Sementara itu, Yoshua melayang di udara di atas punggung bukit dan menyerang langsung ke arah Everett. Yoshua, Winston, baik Hayden maupun Everett berteriak kaget pada saat yang bersamaan. Yang satu dipenuhi dengan kegembiraan, sementara yang lain dipenuhi dengan kesedihan. Fakta bahwa Yoshua tampak begitu acuh tak acuh berarti bahwa situasi Winston kemungkinan besar sangat mengerikan. Anda akan membayar nyawa Winston. Aura Everett tetap sekuat sebelumnya meskipun dia hanya memiliki satu lengan kiri. Saat melihat Yoshua, dia mengayunkan kapaknya langsung ke arah yang pertama dengan desing. Yoshua dengan cepat menghindari serangan itu, dan Formation Crusher-nya berubah menjadi seberkas cahaya, menghantam bagian belakang leher Everett. Dentang, setelah benturan logam yang keras, tubuh Everett menabrak lereng di bawahnya seperti bola meriam. Armor. Yoshua mendarat di sebuah batu besar di kejauhan, tatapannya penuh dengan kesungguhan. Sementara itu, Hayden berjongkok di punggung bukit di atas. Meskipun enggan, dia terpaksa mengakui kesenjangan antara kekuatannya dan kekuatan Yoshua dan yang lainnya. Sebagai seorang kultivator alam dewa, dia tidak diragukan lagi dapat mengalahkan lawan Grandmaster manapun. Namun, dia mungkin berada di bagian bawah tangga dibandingkan dengan kultivator alam dewa lainnya. Bagaimanapun, orang-orang di depan matanya adalah orang-orang yang selamat dari pertempuran dengan keluarga Whiteley 10 tahun yang lalu. Mereka benar-benar pejuang tangguh. Namun, keraguan dan kecurigaan muncul tanpa diduga di dalam diri Hayden ketika pemikirannya berakhir di sana. Karena Yoshua bisa saja membunuh saya kapan saja,
mengapa dia membiarkan saya mengikutinya sampai ke Doveston? Perasaan yang samar-samar dan tidak menyenangkan menyerang Hayden pada saat itu. Kakeknya ingin dia menyelamatkan Yoshua dengan harapan menemukan cara untuk keluarga Singh agar terbebas dari kendali keluarga Osborn. Namun, sekarang tampak bahwa meskipun Hayden benar-benar membantu Yoshua menemukan yang disebut tanah leluhur, dia masih mungkin tidak bisa lepas dari nasibnya pion. Satu-satunya perbedaan kali ini adalah bahwa pengendali bidak telah berubah dari keluarga Osborn ke Yoshua. Apakah benar-benar tidak ada jalan keluar bagi keluarga Singh? Saat kabut bersalju menghilang di atas bukit, sosok Everett, yang sedang memegang kapak, perlahan-lahan muncul di hadapan keduanya. Pakaian Everett sudah lenyap sama sekali pada saat itu dan digantikan oleh baju besi lembut berwarna merah tua. Baju zirah lembut itu seperti rompi yang terbuat dari logam yang tidak dikenal. Itu berkilauan dan memancarkan aura yang luar biasa bahkan dari kejauhan. Kamu, Yoshua terkejut oleh fluktuasi energi spiritual yang intens yang dipancarkan Everett. Gelombang udara di sekitar Everett terdistorsi seolah-olah api yang membakar terbakar. Fenomena itu bukan karena suhu yang tinggi, melainkan visualisasi dari energi spiritual yang menghilang. Hal itu menunjukkan bahwa energi spiritual di dalam diri Everett saat ini sedang berada di puncaknya. Energi spiritualnya melonjak begitu cepat sehingga bahkan meridiannya pun tidak dapat menahannya. Untuk mencegah tubuhnya meledak, dia harus melepaskan energi spiritualnya melalui daging dan darahnya. Tentu saja, cara seperti itu sama saja dengan bunuh diri. Dampak yang kuat akan sangat merusak meridian pengguna, termasuk medan energinya. Bahkan jika dia berhenti menggunakan metode itu segera, dia masih harus menghabiskan setidaknya 1,5 tahun di tempat tidur untuk memulihkan diri. Dalam skenario terburuk, Everett bahkan mungkin meninggal di tempat karena disintegrasi meridiannya. Tampaknya Everett bertekad untuk bertarung sampai mati. Yoshua, kamu tidak akan lolos hari ini, bisik Everett. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, kapak Everett sudah muncul di depan Yoshua tanpa peringatan. Kejadiannya begitu cepat dan seketika. Dentang, kedua senjata bertabrakan dengan keras. Saat bersentuhan, benturan yang sangat keras membuat Yoshua terlempar ke belakang. Namun, Everett tidak berniat melepaskan Yoshua begitu saja. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, menyebabkan bebatuan di sekitarnya meledak. Ekspresi Yoshua berubah drastis, dan energi spiritualnya mengalir deras ke arah Formation Crusher. Dia kemudian mengayunkan penggaris dengan kuat di belakangnya. Dalam jangkauan, sebuah garis hitam ditarik di udara, dan Yoshua memuntahkan seteguk darah. Kapak Everett menebas dahinya, mengincar titik di antara kedua alisnya. Garis tipis hitam itu menyerupai robekan dalam kegelapan, dengan mudah berubah menjadi selaput hitam tipis di hadapan Yoshua. Kapak Everett menghantam selaput tersebut dan secara mengejutkan tertelan olehnya. Saat berikutnya, sosok Everett muncul kembali dari jarak puluhan meter. Kapak yang sangat tajam, dengan kekuatan yang tak tertandingi, membelah sebuah pohon purba raksasa menjadi dua. Apakah ini kekuatan prinsip? Dari kejauhan, Hayden menatap Yoshua, diliputi keheranan. Bahkan Everett, yang kapaknya meleset dari sasarannya, terkejut. Jika Yoshua memiliki kekuatan prinsip, tidak mungkin Everett bisa menang melawannya. Namun, hanya Yoshua yang tahu bahwa jika pertarungan tidak segera berakhir, dia mungkin akan tumbang sebelum Everett menemui ajalnya. The Legendary Man Bab 892. Pemanggil pasukan bisa memanggil prajurit menggunakan energi spiritual. Hailstorm Fan bisa membentuk awan. Formation Crusher bisa melanggar berbagai hukum alam. Ini adalah kemampuan yang dikabarkan dari 3 keluarga Whiteley yang legendaris harta spiritual. Namun, jika hanya itu saja, 8 keluarga terhormat itu tidak akan menghabiskan waktu. 10 tahun tidak akan menghabiskan waktu untuk mencarinya. Alasan utama mengapa 8 keluarga terhormat bisa mendapatkannya adalah pijakan mereka adalah para kultivator alam suci mereka. Mereka tidak akan mengingini 3 harta spiritual jika hanya itu yang mampu mereka dapatkan. Ambil Formation Crusher, misalnya, menentang hukum alam dan menerobos batasan hanyalah kemampuannya yang paling dasar dan bukan yang sebenarnya efeknya. Hal ini mirip dengan bagaimana semua benda-benda ajaib lainnya yang sangat kokoh. Itu hanyalah sebuah kondisi dasar. Selaput hitam tipis yang baru saja terwujud hanyalah puncak dari puncak gunung es dari kekuatannya yang sangat besar.
Selaput itu adalah susunan misterius yang dibentuk dengan meminjam kekuatan prinsip surgawi yang bisa langsung menteleportasi orang puluhan meter jauh. Namun, bahkan kekuatan yang dipinjam seperti itu benar-benar di luar jangkauan seorang pembudidaya alam dewa fase tengah seperti Yoshua. Kembali ketika tetua keluarga Whiteley menyerahkan barang-barang itu kepadanya, tetua itu telah memperingatkan dia bahwa dia tidak boleh menggunakan ketiga item itu secara sembarangan kecuali dia menguasai prinsip dan telah mencapai fase lanjutan dari alam dewa. Yoshua secara paksa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari Formation Crusher untuk menghindari kapak Everett, mengakibatkan luka dalam yang serius. Dia menghitung dalam hati saat dia merasakan kelelahan yang membanjiri dirinya dan menyimpulkan bahwa energi spiritual dan vitalitasnya akan terkuras habis jika dia menggunakannya 3 kali lagi. Meskipun dia tidak akan mati, dia akan berada dalam kondisi yang sangat lemah bahwa setiap kultivator alam superior dapat membunuhnya dengan mudah, belum lagi Everett. Sepertinya saya harus mengambil tindakan terlebih dahulu. Bang! Sebelum Yoshua dapat mengubah pikirannya menjadi tindakan, sebuah tembakan terdengar di atas punggungan. Hayden telah melepaskan tembakan lagi. Sosok Everett bergeser sedikit, dan peluru mengenai baju sirahnya yang lembut dengan tepat. Pria tua itu tersandung, tapi dia tidak terluka sama sekali. Kekuatan pertahanan dari baju besinya sungguh menakutkan. Sambil meregangkan otot punggungnya, Everett menatap dingin ke arah Hayden sambil berteriak, "Tunggu saja, brengsek. Setelah aku membunuh Yoshua, giliranmu." Dasar pamer. Hayden menyimpan senapan snipernya dan langsung menyerang Everett sambil mengacungkan pedang. Everett sambil mengacungkan pedang. Yoshua, di sisi lain, sepertinya juga merasakan sesuatu. Ekspresinya berubah, dan dia melesat ke arah Everett sambil memegang formation penghancur. Mereka bertiga adalah pembudidaya alam dewa. Bahkan Hayden, yang relatif paling lemah, tidak bisa diremehkan. Dia tidak kalah dengan siapapun yang hadir dalam hal energi spiritual atau kekuatan fisik. 3 bayangan bertabrakan berulang kali di lereng bukit, dan energi spiritual yang menyebar. Energi spiritual yang menyebar menghancurkan hutan di sekitarnya seperti pisau yang paling tajam. "Potong kakinya!" Yoshua berteriak kepada Hayden. Everett, setelah secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya melalui teknik rahasia, berada di atas angin dalam hal kekuatan dan kecepatan reaksi. Selain itu, armornya yang lembut menyulitkan serangan mematikan mereka untuk bekerja. Sebaliknya, mereka hampir tidak dapat menghindari diri mereka sendiri yang terluka. Merasakan gejolak dari Throb Summoner, Yoshua semakin bersemangat dan mengincar kepala Everett. Karena tidak memiliki cara untuk menghindar, Everett dengan cepat membela diri dengan kapaknya. Dia dengan cekatan menendang gagang pisau Hayden dengan kaki kirinya sebelum meliuk-liukkan tubuhnya dan menerjang ke depan, menabrak dada Hayden. Bagaimanapun juga, seseorang harus selalu memilih mereka yang lebih lemah. Karena Everett tahu dia tidak bisa mengalahkan serangan gabungan Hayden dan Yoshua tidak peduli seberapa hebatnya dia bertujuan untuk melenyapkan Hayden terlebih dahulu. Dengan begitu, dia tidak akan terkalahkan. Setelah sebuah geraman yang teredam, tubuh Hayden terlempar. Di belakang Everett, Formation Crusher datang menebas lehernya dengan kekuatan besar. Terlalu lambat, Everett meraung. Menarik kapaknya, dia dengan cepat menggunakannya untuk menangkis serangan Formation Crusher. Serangan, Yoshua kehilangan keseimbangan dan hampir bertabrakan dengan ujung kapak yang tajam. Namun, pada saat itu, garis hitam lain muncul di ujung Formation Crusher. Yoshua mengertakkan giginya yang berlumuran darah dan berbisik, "Penjara." Everett berbalik dan mencoba menghindar tetapi mendapati dirinya menabrak sesuatu yang tak terlihat penghalang. Dia mengulurkan tangan dan merasakan dinding tak terlihat yang mengelilinginya. Menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap, Everett mengangkat kapaknya dan menghantamkannya ke dinding penghalang. Kabut hitam muncul dari Formation Crusher, berdenyut dengan setiap serangan kapak Everett seolah-olah kapak itu hidup. "Yoshua, keluarkan aku jika kau berani." Everett berteriak. "Membiarkanmu keluar." Yoshua menyeka darah dari sudut mulutnya. "Aku pergi melalui semua masalah ini untuk menjebakmu, dan kau ingin aku melepaskanmu. Apakah kau sudah gila?" Hayden muncul kembali di sisi Yoshua, mengusap-usap dadanya yang terluka. Dari sudut pandang yang tinggi, mereka dapat melihat gambaran lengkap medan di sekitar Everett. Di beberapa titik, lereng bukit telah ditutupi dengan pola-pola yang rumit.
Melihat Formation Crusher di tangan Yoshua, Hayden tetap diam. Meskipun dia baru menyadarinya sekarang, dia tahu bahwa Yoshua telah menyiapkan jebakan dengan menggunakan Formation Crusher di tengah-tengah pertempuran. Gerakannya tidak hanya bertujuan untuk membunuh. Dalam pertempuran yang berlangsung kurang dari 1 menit, Yoshua berhasil membuat formasi jebakan yang membentang beberapa meter. Dia memiliki pemikiran yang sangat teliti sehingga menakutkan. Sialan kau, Yoshua, lihat aku mematahkan jebakanmu. Everett meraung dan terus menebas dinding yang tak terlihat. Sementara itu, Yoshua perlahan-lahan mendekati pusat jebakan, memegang Formation Crusher. Everett, pertarungan antar kultivator bukan hanya tentang kekerasan. Kamu harus menggunakan otakmu, kata Yoshua sambil tersenyum kecil saat berdiri di hadapan Everett. Saya telah memenangkan ronde ini, jadi sekarang kamu harus mati. Omong kosong, Everett mencibir. Kau pikir aku tidak mengerti formasi jebakan? Tentu saja, mereka bisa menyegel dan menjebak orang, tapi hanya itu. Jika kau masuk dan membunuhku, jebakan itu akan terbuka. Oh, Everett, Yoshua menyela, sambil mengangkat Formation Crusher-nya. Tahukah kamu mengapa benda ini disebut Formation Crusher? Formation Crusher melayang dari tangan Yoshua, terus-menerus mengeluarkan kabut gelap. Pada saat itu, sebuah lempengan batu terbang di atas punggung bukit. Yoshua, hentikan. Saya setuju dengan semua persyaratan Anda. Mengikuti raungan Winston, Formation Crusher berubah menjadi seberkas cahaya yang menembus baju besi lembut Everett. Aku juga bisa menghancurkan formasi di baju zirahmu. Yoshua melangkah mundur, dan di saat yang sama, tablet batu itu jatuh di samping Everett, menghancurkan formasi jebakan di sekitarnya. Sambil memegang bilhooknya, Winston memeluk Everett, yang sekarang batuk darah. Matanya merah karena marah. The Legendary Man Bab 893. Everett, Winston berteriak. Sejak pertempuran dengan keluarga Whiteley, 8 keluarga besar belum pernah berpartisipasi dalam pertempuran berskala besar. Meskipun sesekali mereka berselisih, mereka berhasil menjaganya tetap di dalam alam Mahaguru. Sedangkan untuk kultivator alam dewa, mereka tetap berada di luarnya sengaja. Bahkan jika mereka memutuskan untuk terlibat, itu hanya untuk memuluskan segalanya dan tidak lebih. 10 tahun kehidupan yang damai telah menciptakan ilusi palsu bagi Winston dan yang lain. Mereka memiliki kesalahpahaman bahwa teman-teman mereka, yang telah bersama mereka selama puluhan tahun, tidak akan pernah mati. Namun, saat ini, nyawa Everett dengan cepat merenggut nyawa dari tubuhnya. Arteri jantungnya telah ditembus. Everett pasti akan bertemu akhir hidupnya tanpa obat Jonathan. Winston, Everett berlutut di tanah, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia ingin memegang Winston, tapi dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya begitu. Pada saat itu, Winston tidak dapat diganggu untuk menyerang Yoshua. Dia menekan pada luka Everett dengan kedua tangannya sebelum berteriak, "Tuan Quintus! Cepat!" Everett tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Awalnya, Yoshua berniat menggunakan kesempatan itu untuk menyingkirkan Winston juga. Tapi dia terkejut setelah mendengar kata-kata Winston. Quintus tidak lain adalah kepala keluarga sejati dari keluarga Listen. Dia adalah seorang kultivator alam ilahi, dan tidak mungkin Yoshua mampu untuk menyinggung perasaannya. Meskipun dia tidak yakin apakah Winston benar-benar memanggil Quintus atau tidak, dia tidak akan mengambil kesempatan. Pada saat dia bisa merasakan energi spiritual Quintus, sudah terlambat baginya. Ayo pergi. Tanpa ragu-ragu lagi, Yoshua menyimpan Formation Crusher-nya, berbalik, dan berlari menuruni bukit. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Hayden juga mengikutinya. Sekitar 10 menit setelah kedua pria itu pergi, energi spiritual yang menakutkan datang dari kejauhan. Dalam hitungan detik, energi spiritual itu mengalir ke Winston dari langit. Sesosok tubuh terlihat turun dari atas, dan mendarat dengan sangat ringan di samping Winston, bahkan tidak mengaduk-aduk salju. Quintus turun di samping Winston dan mengulurkan tangan untuk menyentuh Everett. "Tuan Quintus, tolong selamatkan Everett," pinta Winston dengan suara bergetar. Sambil menunggu Quintus datang, Winston menggunakan energi spiritualnya untuk menghentikan pendarahan pada Everett. Meski begitu, hal itu tidak berhasil, dan dia hanya bisa melihat Everett perlahan-lahan menyelinap pergi. Ada tatapan penuh tekad di mata Quintus. Dia menggunakan energi spiritual di tangannya untuk menyelimuti jantung Everett.
Kemudian, energi spiritual itu menggantikan hatinya dan membentuk sebuah bola energi spiritual berbentuk bulat. Bola energi spiritual mulai menyusut dan mengembang di bawah kendali Quintus. Kontrol. Tak lama kemudian, warna kembali ke wajah Everett. Tuan Quintus. Everett berseru lemah sambil menatap Quintus. Quintus tersenyum dan menepuk pundak Everett. Everett, jika kamu punya keinginan yang belum terpenuhi, katakan padaku, dan aku akan memastikan untuk memenuhinya. Mereka untuk Anda. Ketika Winston mendengar apa yang dikatakan Quintus, api harapan yang menyala kembali di dalam dirinya sekali lagi padam. Everett, yang berlutut di tanah, mengetahui kondisinya sendiri lebih baik daripada siapapun. Sambil menyeringai, ia perlahan membuka bibirnya untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Tuan Quintus, tolong beritahu istri saya bahwa saya telah meninggalkan sejumlah uang yang disembunyikan di balok. Juga, anak saya tidak diizinkan untuk belajar seni bela diri. Dia harus belajar dengan giat. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu, tubuhnya bergetar, dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Everett, Winston berteriak dalam kesedihan. Beberapa sosok terbang melintasi punggung bukit dan mendarat di depan Winston. Kedelapan dari mereka semua adalah pembudidaya alam dewa. Mereka berdelapan mengepalkan tinju setelah melihat almarhum Everett. Paman Winston, di mana penyerang itu? Tanya seorang pemuda berpakaian kasar. Winston berdiri dan menatap keponakannya. Kenneth, kamu adalah yang termuda di sini. Bawalah Paman Everett kembali dan adakan pemakaman yang layak untuknya. Kenneth Listen meludahkan permen karetnya, turun, dan menggendong tubuh Everett. Everett di pundaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk tali yang tak terlihat untuk mengamankan tubuh pamannya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kenneth berteriak, Paman Everett, waktunya pulang. 3 pembudidaya alam dewa lainnya mengawal Kenneth, dan mereka berempat terbang menuju arah tenggara. 4 pembudidaya yang tersisa dan Winston berkumpul di depan Quintus. Tuan Quintus, silakan kembali dan beristirahat. Kami akan membalas dendam pada Everett. Dengan jentikan tangannya, bilhuk Winston melayang ke udara dan masuk ke tangannya. Dia hendak berbalik dan mengejar Yoshua. Namun, sebelum dia dapat mengaktifkan energi spiritualnya, dia merasakan sebuah tangan yang besar dan kuat di bahunya. Winston, beritahukan kepada 7 keluarga lainnya. Beritahu mereka untuk membebaskan Yoshua. Lokasi Yoshua. Juga, beritahu mereka tentang 3 harta karun spiritual yang dimiliki Yoshua. Yang ada padanya, Winston dan yang lainnya bingung ketika mereka mendengar instruksi. Pak Quintus, jika 7 keluarga yang lain terlibat dan menangkap Yoshua, maka Everett akan mati sia-sia. Winston bingung. Quintus melirik darah di tangannya, dan tatapan ketidakberdayaan melintas di matanya. Winston, ingatanku mulai lemah. Terkadang, aku butuh waktu cukup lama sebelum aku bisa mengingat siapa kalian semua. Itu tidak terjadi hari ini. Saya tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan Everett. Aku telah hidup selama lebih dari 100 tahun. Sekarang, aku akhirnya mengerti. Apakah ketiga harta rohani itu benar-benar begitu penting bagi kita? Winston dan yang lainnya bingung dengan pertanyaan itu. Sebelum mereka dapat menjawab, Quintus berbicara lagi. Saya tahu kalian semua sedih dengan kematian Everett. Namun, perhatian utama kalian adalah tentang mendapatkan 3 harta karun rohani itu kembali. Kalian semua kehilangan intinya. Quintus menghela nafas sebelum melanjutkan, jika yang kalian pedulikan hanyalah batu roh dan harta karun spiritual, pikiran kalian tidak akan pernah jernih, dan kalian tidak akan pernah mencapai alam ilahi dalam kehidupan ini. Winston dan yang lainnya saling bertukar pandang. Kami tentu saja sedih dengan kematian Everett. Tetapi membunuh Yoshua dan mendapatkan kembali harta rohani akan memperkuat keluarga kami. Itu akan membuat kita lebih kuat. Apa yang salah dengan hal itu? Namun, tidak ada yang berani menyanggah kata-kata Quintus. Mereka berlima hanya bisa mengepalkan tangan dan setuju dengan berat hati. Quintus tahu bahwa mereka tidak yakin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melompat ke udara dan memimpin untuk mengejar Yoshua. Winston dan yang lainnya hanya bisa mengikutinya. Sambil mengikuti Quintus, mereka menghubungi dunia luar dan memberitahu orang lain tentang berita tersebut. Mereka tidak tahu bahwa dengan melakukan hal itu,
mereka telah membakar jembatan Yoshua dan secara tidak langsung menyelamatkan seluruh Doveston. Sementara itu, Jonathan, yang memulai bal masa depan di Epea Timur, saat ini sedang duduk di sebuah kafe di Kastil Morteling, dengan santai mengambil foto-foto selama perjalanannya. Setelah hembusan angin dingin, pintu kafe terdorong terbuka. Seorang pria muda yang mengenakan mantel wol masuk ke dalam. Jonathan, begitu pemuda itu memasuki kafe, ia melihat sekelilingnya, lalu memanggil nama Jonathan dengan gembira. Semua orang menoleh dan melihat ke arah suara itu. Jonathan berdiri dan memeluk sepupunya yang berpura-pura, Silas Quine. Aku sangat merindukanmu. Apa kabar semuanya? Apa kau rindu rumah? Jonathan menyambutnya dengan hangat. Di saat yang sama, dia mendengar Silas berbisik, layang-layang memberi hormat pada Asura. The Legendary Man Bab 894. Terima kasih atas kerja keras Anda. Jonathan memeluk pemuda itu, menepuk-nepuk punggungnya. Silas, yang juga dikenal sebagai Kite, berada di fase tengah alam superior. 3 tahun yang lalu, Silas masuk ke Universitas Seni di Kastil Morteling sebagai mahasiswa internasional. Selama tahun-tahun itu, dia berkeliling ke seluruh Remdik dengan dalih belajar tentang budaya lokal sebagai mahasiswa seni dan mengumpulkan banyak informasi untuk Angkatan Darat Timur. Sejauh menyangkut informasi mengenai Remdik, Karl jauh lebih banyak mengetahuinya. Sudah 3 tahun sejak kantor Asura didirikan. Departemen Intelijen, khususnya, baru didirikan 2 tahun lalu. Alih-alih mengumpulkan intel, Departemen Intelijen Jonathan sebenarnya dibentuk untuk mengkonsolidasikan dan menyatukan jaringan intelijen di seluruh dunia. Doveston adalah contoh yang baik. Untuk menghasilkan jaringan intelijen kantor Asura dengan cepat jaringan intelijen sendiri di masa-masa awal, mereka tidak rewel tentang latar belakang orang-orang yang bergabung dengan mereka. Justru karena itulah departemen ini terdiri dari orang-orang dari berbagai latar belakang kehidupan, membuat segalanya menjadi kacau dan rumit. Karl telah mulai merencanakan penyusupan ke dalam Remdik lebih dari 10 tahun yang lalu. Angkatan Darat Timur telah mempersiapkan para mata-mata itu secara diam-diam. Dalam hal kesetiaan dan kemampuan, mereka jauh lebih unggul dari biasanya. Mata-mata, cara penyusupan laten itu jauh lebih rahasia dan lebih aman. Menurut Karl, mata-mata itu pasti akan membeberkan diri mereka jika identitas mereka dipalsukan. Oleh karena itu, akan lebih baik mengirim mereka ke sana dengan cara yang paling sah sebagai pelajar, pengusaha, dan pekerja. Dengan begitu, Remdik tidak akan memiliki alasan untuk mencurigai mereka dan menyelidiki latar belakang mereka. Karl telah berusaha keras untuk melakukan operasi ini, dan itu juga yang membuat dia begitu enggan ketika Jonathan ingin mengerahkan semua mata-mata yang ia miliki di Remdik. Jumlah mata-mata yang dikerahkan bahkan tidak sampai 500, dan operasi itu bahkan bisa dianggap sebagai salah satu yang paling umum dan kecil mobilisasi strategis kantor Asura. Namun, untuk menyusup ke dalam pasukan Remdik yang sedang berperang, Karl menghabiskan waktu total 13 tahun untuk menanam mata-mata ini. Selain itu, Jonathan tidak menyadari bahwa Karl telah mengirim hampir 6.000 mata-mata selama periode waktu tersebut. Hanya kurang dari 500 orang yang selamat, dan Kite adalah salah satunya. Jonathan, silakan duduk. Kite merapikan pakaiannya dan menatap ke sana dengan bingung. Pada saat itu, Kesana telah mengubah penampilannya dengan menggunakan teknik rahasianya, tapi dia masih terlihat seperti Remdikian. Wajar jika Kite menjadi waspada saat melihat seorang Remdikian duduk bersama Jonathan. Ini, Kesana, kata Jonathan sambil tersenyum. Kesana, Kite tersenyum kepada Kesana sebelum berdiri dan menawarkan jabat tangan. Senang bertemu denganmu, Kesana. Sapa Kite dengan sopan. Namun, dia melakukan sesuatu yang menarik perhatian Jonathan. Ketika Kite mengangkat tangannya, ada bubuk halus yang jatuh ke dalam kopi Kesana. Dia sedang membius Kesana. Setelah Kesana menjabat tangan Kite, ia mulai mengobrol dengan hangat dengan Jonathan dalam bahasa Remdikian. Kite mengangkat cangkirnya dan berkata, Jonathan, ini adalah pertama kalinya Kesana dan saya bertemu. Karena tidak ada anggur di sini, kita akan bersulang dengan kopi. Mari kita minum. Saat dia berbicara, Kite memberi isyarat kepada Kesana. Sambil tersenyum, Kesana menyesap kopinya tanpa ragu-ragu. Saat Kite melihat Kesana meminum kopinya, ia meletakkan cangkirnya, dan senyumnya menghilang dari wajahnya. Dia sudah memegang pisau di antara jari-jarinya di bawah meja.
Apa yang sedang kau lakukan? Jonathan mengaktifkan energi spiritualnya untuk membentuk tali yang tak terlihat, menahan lengan Kite. Saya ingin membunuhnya. Jawaban Kite langsung pada intinya. Tidak ada keraguan atau ketakutan. Jonathan melanjutkan untuk menahan tubuh Kite, dan sedikit kebekuan melintas di matanya. Kite, kamu butuh alasan untuk membunuh seseorang. Kaulah alasannya, kata Kite lirih sambil mencoba menggunakan energi spiritualnya untuk membebaskan diri dari pengekangan Jonathan. Asura, menurut informasi yang diberikan oleh pasukan khusus kegelapan, kau akan datang ke Remdik sendirian. Tidak ada informasi tentang Remdikian ini. Wanita ini, itu hanya bisa berarti bahwa Anda telah bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini. Operasi saat ini melibatkan hidup dan mati ratusan teman saya. Tidak akan membiarkan Anda untuk merusak misi hanya karena Anda terpikat oleh wanita Remdikian. Kite menatap mata Jonathan dengan tenang dan tenang saat dia berbicara. Dia telah dipersiapkan dan dikirim ke Remdik oleh Karl. Setelah Angkatan Darat Timur bergabung dengan kantor Asura, mereka dikelola oleh dua pihak. Salah satunya adalah pasukan khusus kegelapan dari kantor Asura dan yang lainnya adalah Karl dirinya sendiri. Keduanya berada di bawah komando Jonathan. Namun, pada saat itu, Kite, seorang agen di bagian bawah intelijen hierarki Departemen Intelijen dengan berani menentang atasannya. Jonathan tertawa kecil. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu bisa membunuh orang yang kusukai? Kau hanya seorang mata-mata di bagian bawah tangga. Kenapa aku harus menjelaskan masalah pribadiku padamu? Bagaimana beraninya kau bicara padaku seperti ini? Apa kau pikir aku tidak akan membunuhmu? Kalau begitu, lakukanlah. Kite memelototi Jonathan dengan dingin, matanya tidak menunjukkan rasa takut dan panik. Jika aku takut mati, bagaimana aku bisa menjadi mata-mata? Asura, omong kosong. Aku percaya bos dan dunia yang dia ceritakan padaku. Itu sebabnya saya datang ke Remdik dengan sukarela. Meskipun bos sudah mati, aku tahu untuk apa dia mati. Aku tidak keberatan melanjutkan menjadi mata-mata kantor Asura. Tapi, tak mungkin aku bekerja untuk orang sepertimu. Jika kau mau, kau bisa membunuhku. Jika kau mau, kau bisa membunuhku. Jika tidak, biarkan aku yang membunuhnya. Terserah kamu. Melihat mata dingin Kite, Jonathan menarik kembali energi spiritualnya dan melepaskan pengekangan yang mengikat pemuda itu. Asteris tunjukkanlah sedikit belas kasihan. Saya masih membutuhkan orang ini, kata Jonathan sambil bersandar di kursinya dan tertawa kecil sambil mengangkat cangkirnya. Dia harus mati, kata Kite dengan acuh tak acuh sambil berjalan menghampiri ke sana. Jonathan tersenyum pada Kite sebelum berkata, saya tidak sedang berbicara dengan Kite sedikit terkejut, dan sebelum dia bisa bereaksi, ke sana, yang seharusnya sudah tidak sadarkan diri saat itu, mengangkat tangannya, mencengkeram kerah baju Kite, dan membantingnya ke atas meja. Gedebuk. Setelah bunyi gedebuk yang keras, Kite ambruk ke tanah, mengeluarkan darah dari hidungnya. Jonathan menatap ke sana dengan cemberut. Aku sudah bilang untuk menunjukkan belas kasihan. Ini hanya luka dangkal, jangan khawatir. Melirik Kite, yang terbaring di tanah dalam keadaan pingsan, ke sana mengangkatnya dengan memegang ikat pinggangnya dengan satu tangan dan berjalan keluar. Jonathan kemudian mengeluarkan beberapa lembar uang kertas Remdikian dari sakunya dan memberikannya ke tangan seorang pelayan. Kopi yang enak, apakah ini cukup untuk membayar kerusakan pada meja Anda? Pada saat Kite tersadar, ia sudah berada di sebuah rumah kosong yang terletak di pinggiran Kastil Morteling. Kamu sudah bangun, kata Jonathan sambil tersenyum sambil duduk di sebuah sofa tua yang sudah usang. Kite menatap Jonathan dengan bingung. Aku tidak mati. Tentu saja tidak. Jonathan tertawa kecil sebelum melanjutkan. Kesana bekerja untukku. Dia adalah seorang kultivator yang telah menandatangani kontrak denganku. Jika aku orang yang dangkal dan penuh nafsu, apa kau pikir Karl akan bekerja untukku? Kite bangkit, mengusap hidungnya dengan malu-malu, dan menatap ke sana, yang berdiri di sampingnya. Kalau memang begitu, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu dengan rencanamu di Remdik. The Legendary Man Bab 895. Saat Kite sedang berbicara, dia berlari ke pakaiannya untuk mencari sesuatu. Apakah kamu mencari ini? Kesana bertanya sambil berjalan untuk memberikan Kite sebuah telepon. Jangan coba-coba menyentuh barang-barangku lagi, atau aku akan. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya kesana sambil tersenyum. Bingung mencari kata-kata,
Kite menghela napas dan menatapnya sebelum mengganti topik pembicaraan. Ngomong-ngomong, ini yang kutemukan setelah membandingkan foto-foto dari Dark Pasukan Khusus. Sambil berbicara, dia menghubungkan ponselnya ke proyektor portabel untuk menampilkan gambar di dinding di samping perapian. Itu adalah foto Charlie dengan jas hujan. Itu dia, Jonathan berseru, dan langsung berdiri. Itu mengesankan, Kite. Aku tak percaya kau hanya butuh beberapa hari untuk menemukannya. Bagaimana kamu melakukannya? Tanyanya. Hanya analisis data. Kemudian, Kite menggesekkan ponselnya untuk memproyeksikan peta rute ke Kastil Morteling. Remdik sangat luas. Kita tidak bisa menemukan Charlie hanya dengan mengirimkan beberapa orang untuk mencarinya. Kita bisa melakukan dua hal sebagai agen rahasia ketika kita ingin memburu seseorang. Cara pertama adalah menyusup ke dalam manajemen tertinggi musuh. Manajemen tertinggi musuh dan mengidentifikasi lokasi target berdasarkan informasi rahasia. Informasi rahasia yang kita kumpulkan. Namun, ini sangat berisiko dan bukan solusi jangka panjang, karena mereka selalu dapat mundur untuk memeriksa siapa yang memiliki akses ke semua informasi untuk menemukan pemberi informasi jika terjadi sesuatu pada target. Di sini, Kite berhenti sejenak sebelum menatap Jonathan dengan bangga dan menambahkan, namun, saya selalu menggunakan metode kedua, teknologi. Saya meretas sistem Morteling Castle dan menggunakan teknologi pengenal wajah untuk menemukan foto ini. Saya bahkan mengunjungi bar yang dia kunjungi. Menariknya, pemilik bar tersebut juga merupakan pemimpin geng ular hitam geng terbesar di daerah itu yang berspesialisasi dalam perdagangan di dark web. Berdasarkan informasi tentang Charlie yang Anda kirimkan, satu-satunya kemungkinan hubungannya dengan geng ular hitam adalah perdagangan pengambilan organ dan, mungkin, bahkan perdagangan manusia. Aku berusaha melacak keberadaannya. Tapi sayang sekali, bar itu adalah satu-satunya tempat dia muncul. Tidak bisa mendapatkan informasi lain, tapi dari apa yang saya kumpulkan dari rekaman kamera pengawas, dia menuju ke selatan setelah meninggalkan bar. Ketika Jonathan melihat lokasi yang telah ditandai Kite di dinding, dia berbalik dan menatap ke sana, yang mengangkat bahu sebagai tanggapan. Mengapa kamu melihat padaku? Saya baru saja berada di Gunung Enli, jadi saya tidak mengenal tempat ini. Bukan itu yang saya bicarakan, jawab Jonathan sambil melambaikan tangannya. Aku hanya ingin tahu apakah Sanctuary memiliki cara untuk menemukan Charlie. Kesana menggelengkan kepalanya mendengar pertanyaan itu. Kami mungkin memiliki departemen intelijen kami sendiri, tapi begitu kami mengerahkan mereka, Sanctuary akan segera mengetahui lokasiku. Baiklah, kurasa kita tidak bisa menggunakannya. Kalau begitu, jawab Jonathan segera, sambil menggelengkan kepalanya. Hal terakhir yang dia inginkan adalah pertemuan lain dengan organisasi itu. Dia tahu bahwa mereka agresif dan keras kepala dari pengalamannya berurusan dengan Paurius dan dua kultivator lainnya. Yang terpenting, jika Jonathan mengekspos dirinya lagi, dia akan harus menghadapi lebih dari sekedar 3 kultivator alam dewa, mengingat bagaimana organisasi dapat memproduksi secara massal kultivator pada tingkat itu dalam waktu singkat. Karena itu masalahnya, pertama-tama kita harus menangkap pemimpin geng ular hitam. Tidak mungkin seseorang seperti Charlie mengunjungi bar hanya karena dia bosan. Karena mereka adalah mitra bisnis, ada kemungkinan besar ini adalah hubungan jangka panjang. Dia pasti akan mengunjungi kembali bar tersebut, jadi mari kita tunggu dia di sana. Pimpin jalan, Kite, Jonathan menginstruksikan. Begitu saja, Jonathan menuju ke bar bersama yang lainnya untuk mencari Charlie. Sementara itu, Paurius baru saja tiba di Gunung Enli, di mana dia berlutut di samping tebing tajam yang jatuh ke dalam danau lava merah kehitaman di bawahnya. Tuhan, ia berseru di gunung yang terletak di tengah-tengah benua Epea. Meskipun Gunung Enli adalah gunung vulkanik aktif, gunung ini jauh lebih stabil dan mengalami lebih sedikit pergeseran tektonik dibandingkan dengan Kekaisaran Jetroina, yang terletak di sepanjang sabuk seismik. Namun demikian, bau belerang tercium di udara di gunung vulkanik ini. Bau itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menahannya tanpa peralatan yang tepat dan peralatan yang memadai. Bahkan, paparan yang terlalu lama pada kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu akan mengacaukan keseimbangan tubuh pembudidaya dan menyebabkan keracunan, tetapi kesulitan lingkungan tampaknya tidak mempengaruhi pemuda yang berdiri di hadapan Paurius. Dia terlihat tenang saat dia menatap lava. Tuhan,
Paulius memanggil lagi dengan ragu-ragu ketika dia melihat pemuda itu tidak meresponnya setelah beberapa waktu. Aku punya kabar, tambahnya dengan hati-hati. Saya mendengar Anda. Pemuda yang terlihat agak kekanak-kanakan itu akhirnya berbicara sambil berbalik dan berjalan ke arah Paulius. Paulius, bukankah kau bilang kau akan membawa ke sana kembali? Tanyanya, berjongkok perlahan-lahan di hadapan Paulius. Jonathan menyelamatkannya. Dia orang yang licik. Aku harus membawa lebih banyak orang bersamaku. Tapi dengan izinmu, jika saya membawa 4 orang, saya akan bisa membawa kepala Jonathan dan ke sana, jawabnya dengan suara bergetar. Pemuda itu menghela nafas sambil menatap Paulius yang panik. Paulius, apakah menurutmu kita memiliki cukup kultivator alam dewa di sini di Sanctuary? Paulius tergagap sambil menelan ludah, mencoba menenangkan sarafnya, saya pikir kita sudah cukup. Pemuda itu mengangguk mendengar jawaban itu. Lalu, mengapa kau begitu gugup dengan seniman bela diri alam dewa yang melarikan diri seperti ke sana? Dahi Paulius berkeringat mendengar pertanyaan itu. Baiklah, itu karena kami tidak mentolerir pengkhianatan. Itu karena intel. Pemuda itu marah. Sebelum Paulius menyadarinya, pemuda itu mengangkat kaki kanannya dan menginjak tengkorak Paulius, membuat darah berceceran di bawah kakinya. Tolong beri aku kesempatan lagi. Aku akan membunuh ke sana sekarang juga. Dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk membocorkan informasi apapun kepada siapapun. Paulius memohon sambil berbaring di tanah, tapi pemuda itu menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat. Jonathan menyelamatkan ke sana saat kau mengejarnya. Apa kau pikir dia tidak akan mengirim pesan apapun ke Canaya jika ke sana menceritakan apapun tentang kita? Aku sudah bilang dengan jelas padamu untuk menjauh dari Jonathan sebelumnya, tapi kamu gagal melakukannya. Maafkan aku, ini salahku. Ini, Paulius memohon dengan putus asa. Namun, sebelum dia selesai berbicara, gelombang energi spiritual murni menyembur dari tanah ke udara dan melemparkan Paulius melewati tebing ke dalam lahar. The Legendary Man Chapter 896. Kamu akan membayar untuk ini. Raungan marah Paulius bisa terdengar dari balik tebing. Meskipun dia terlihat seperti seorang remaja yang baru berusia 16 atau 17 tahun, itu sebenarnya adalah hasil dari pembaptisan dalam darah kudus. Sebenarnya, ia sudah berusia lebih dari 60 tahun. Di usia tuanya, ia telah melayani Suaka selama puluhan tahun dengan sungguh-sungguh, mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada organisasi. Itulah sebabnya dia dapat dibaptis dalam darah kudus dan dipulihkan kemudaannya. Namun, bawahannya, ke sana, meninggalkannya, dan dia dilemparkan ke dalam lahar. Bagaimana dia bisa menerima situasi itu dengan duduk? Melemparkan perisai ke lahar, dia mendarat di atasnya dengan kakinya sebelum mendorong. Dirinya langsung ke udara menuju tebing. Pisau di tangannya menusuk ke dalam sisi tebing. Kemudian, dia melihat ke bawah, hanya untuk melihat lava menelan perisainya dalam hitungan detik dan mengubahnya menjadi bola api. Tuhan benar-benar serius ingin membunuh saya. Sambil menggeram marah, dia mengangkat dirinya di atas langkan. Saya bekerja untuk Sanctuary selama beberapa dekade, namun sekarang Anda mencoba membunuh saya. Yah, aku menolak untuk mengaku kalah. Teriaknya, berdiri di atas tebing dengan pisau di tangan-tangan dan kemarahan yang membara di matanya. Sementara itu, satu demi satu, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya mendarat di belakang pemuda itu. Mereka semua adalah para elit alam dewa. Seorang pria tua berdiri di depan pemuda itu dan memanggil Paulius. Jangan bilang kau berencana untuk memberontak. Pria itu lebih senior dan berpengalaman daripada Paulius. Setiap kali yang terakhir bertemu dengannya di masa lalu, dia akan menyapa pria itu dengan hormat. Di bawah ancaman kematian, bagaimanapun, Paulius kehilangan akal sehatnya. Persetan denganmu, saya tidak ingin memberontak, tapi saya juga tidak ingin mati. Teriaknya dengan marah sebelum berlari menuju pintu keluar di sisi gunung. Pria tua itu ingin mengejar, tapi tiba-tiba dia merasakan hawa panas di sekelilingnya. Sedetik kemudian, Paulius terlempar ke belakang dan jatuh dengan keras ke tanah. Pria muda itu berdiri di pintu keluar, udara di sekelilingnya beriak dan berkilauan karena panas yang menyengat. Sambil tertawa, dia berkata, karena kamu tidak mau mengaku kalah. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Aku tidak akan menggunakan prinsip of strength tapi hanya menggunakan keterampilan saya dari tingkat kultivasi alam dewa saya.
Jika kau berhasil melewati pintu ini, aku akan melepaskanmu dan melupakan semuanya. Apa kau sungguh-sungguh? Paulius bertanya sambil berdiri dan menyeka darah di sudut mulutnya. Tentu saja, jawab pemuda itu sambil tersenyum. Dia berbalik untuk melihat dewa. Para elit kerajaan yang dipimpin oleh pria yang lebih tua. Kalian semua harus menjadi saksi untuk itu. Tentu saja, jika seseorang ingin bergabung dengan Paulius dan menantangku, silakan saja. Ketika pria tua itu dan orang-orang lainnya mendengar itu, mereka buru-buru berlutut dan menjawab, kami tidak akan berani. Saat suara mereka terdengar, sebuah anak panah hitam melesat lebih dari 100 meter di udara dan menghantam dahi pemuda itu. Boom! Hampir tidak ada reaksi apapun dari pemuda itu. Yang dia lakukan hanyalah menghentakkan kakinya dengan keras ke tanah, menyebabkan gelombang energi spiritual yang menakutkan meledak di sekelilingnya. Energi spiritual itu sangat kuat dan murni tak tertandingi, dan sebuah cahaya berkibar sudah cukup untuk mengirim panah hitam itu melambung kembali ke tempat asalnya. Saat itu, Paulius melesat melewati sang pemuda. Dia bahkan tidak sampai puluhan meter. Dari pintu batu besar di belakang yang terakhir, dan seorang pembudidaya alam dewa akan mampu melintasi jarak itu seolah-olah itu adalah berjalan-jalan di taman. Namun, Paulius hendak menuju ke arah itu ketika pemuda itu muncul seperti hantu. Kau pikir kau mau kemana? Dia meraih lengan kanan Paulius yang patah. Dan seolah-olah melemparkan sebuah tembakan, dia melemparkan Paulius ke tepi lagi. Saya tidak akan mengaku kalah. Saat berada di udara, Paulius memberi isyarat dengan lengannya yang bagus untuk memanggil panah hitam. Anak panah itu bersiul di udara, membidik langsung ke tengah punggung pemuda itu. Suara yang tajam dan jelas bergema saat pemuda itu berbalik dan meraih panah dengan kuat di telapak tangannya. Panah ini adalah senjata dewa. Memberikannya padamu adalah sebuah kesia-siaan, jadi aku akan mengambilnya kembali hari ini, gumamnya, sambil mengulurkan jari telunjuk kirinya dan menjentikkan panah. Hubungan antara Paulius dan senjata itu lenyap seketika. Paulius, yang baru saja merangkak kembali ke atas tebing, langsung menjadi pucat pasi. Tindakan itu juga mempengaruhi rasa spiritualnya. Sambil menyimpan anak panahnya, pemuda itu berkata dengan tenang, kamu tidak akan pergi. Hari ini, Paulius, tidak pergi. Kalau begitu, kita berdua tidak akan hidup. Paulius mengeluarkan suara yang memekakkan telinga melolong, dan energi spiritual di dalam gua mulai mengalir ke arahnya dia seperti sebuah pusaran. Dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Pria tua itu berseru. Setelah melihat itu, para pembudidaya alam dewa mengeluarkan pelindung mereka dan berlari menghampiri pemuda itu. Adapun yang terakhir, dia hanya melambaikan tangannya untuk membentuk perisai roh di atas yang lain. Dia menatap tubuh Paulius yang berkembang pesat, lalu mengangkat jari dan mengetuk. Mengetuknya ke arah yang terakhir. Energi spiritual yang berputar di seluruh area membeku. Membeku di tempat seolah-olah seseorang telah menekan tombol jeda pada mereka. Setelah itu, energi itu menyebar dengan liar ke segala arah, tidak menunjukkan tanda-tanda mengalir ke arah Paulius lagi. Oh, Paulius, meskipun hanya menggunakan energi spiritual, kendaliku jauh lebih unggul darimu. Tidak mungkin kau bisa menyerap energi spiritual bersamaku di sini. Dan bahkan jika kau menghancurkan dirimu sendiri, kekuatan destruktif yang kau lepaskan tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan. Aku berbeda pendapat, Paulius mendesis melalui giginya yang terkatup sambil memelototi pemuda itu. Pemuda itu, tatapannya menunjukkan bahwa dia jelas kehabisan darah, dan ada juga sedikit kegilaan yang putus asa di matanya. Karena kamu tidak mau melepaskanku, mari kita binasa bersama. Dengan teriakan keras, Paulius melompat dari tebing. Adegan itu membuat semua orang tercengang. Namun, mereka dengan cepat menyadari niat Paulius. Dia berpikir untuk menghancurkan diri sendiri dan menggunakan ledakan itu untuk memicu letusan gunung berapi. Gunung berapi yang stabil seperti Gunung Enli sangat jarang terjadi. Itu adalah kejadian yang hanya akan terjadi ketika berbagai aspek bersatu untuk membentuk keseimbangan. Meskipun keseimbangan seperti itu tampak stabil, sebenarnya sangat rapuh. Gunung berapi hampir pasti akan meletus jika ada satu kekuatan eksternal mengganggu keseimbangan yang rapuh. Dan sekarang, Paulius bermaksud untuk menjadi itu kekuatan eksternal. Para pembudidaya alam dewa hendak mengambil tindakan dan menghentikan Paulius, tapi mereka sudah terlambat. Boom! Ledakan keras membelah udara dan membuat telinga semua orang berdenging. Kemudian,
Sebuah pilar lava cair menyembur keluar, mengalir deras ke arah tebing. Cepatlah pergi, Tuhan, lindungi dia, mundur. Semua orang berteriak sambil berlari menuju gua. Itu adalah kekacauan yang kacau balau. Namun, pada saat itu, pemuda itu maju selangkah. Di tanah di bawah kakinya, apa yang tampak seperti gelombang beriak terbentuk dan dengan cepat menjalar keluar. Yang mengejutkan semua orang, hal itu untuk sementara menghentikan lava yang naik di udara, dan ketika yang lain menoleh ke arahnya, mereka melihat bagian kulitnya yang terbuka memerah seolah-olah dia telah dikukus hidup-hidup. Gumpalan uap mengepul di sekelilingnya ke udara. Mengapa kalian panik? Kembalilah. Dia meraung. Menghentakkan kakinya lagi, gelombang lava hancur dan jatuh kembali ke kedalaman jurang. Setelah serangkaian gedebuk tumpul, keheningan kembali menyelimuti gua itu. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di sana. The Legendary Man Chapter 897. Paureus telah binasa. Semua alam dewa di Sanctuary takut akan keselamatan mereka sendiri. Para pembudidaya alam dewa itu akan dianggap sebagai elit jika mereka berada di sudut lain dunia. Namun, di Sanctuary, mereka hanyalah selusin sepeser pun. Kehilangan dua pembudidaya alam dewa selama satu misi akan menghancurkan faksi manapun di luar, tapi kehilangan itu hampir tidak meninggalkan goresan di Sanctuary. Di dalam gua, orang tua itu dan yang lainnya berdiri. Hanya remaja yang kembali dengan Paureus tetap berlutut di lantai, tidak pernah mengangkat kepalanya. Seorang pemuda memainkan panah hitam milik Paureus di tangannya. Dengan lembut menjentikkan jari, ujung panah yang tajam melintasi puluhan meter dan berhenti di depan dahi Paureus. Tepat ketika semua orang mengira Tuhan akan membunuh Paureus, Tuhan melengkungkan sudut bibirnya menjadi senyuman tipis dan berkata dengan santai, "Lupakan saja. Ambil panah ini dan bunuh Jonathan." Ya, remaja itu mengangkat tangannya di atas kepalanya, membiarkan anak panah hitam itu turun ke telapak tangannya perlahan-lahan. Pemuda itu mengalihkan perhatiannya kepada orang yang lebih tua di sampingnya. "Djokovic, pimpinlah sebuah pesta dan lakukan perjalanan. Buatlah SAR bekerja sama denganmu." Tak percaya Jonathan ini berani menyakiti anggota Sanctuary. Temukan dia. Akan lebih baik jika dia mau bergabung dengan kita. Jika tidak, singkirkan dia. Ya, tetua dan yang lainnya menundukkan kepala tanda setuju. Ketika mereka melihat ke atas lagi, pemuda itu telah lenyap. Djokovic menatap remaja yang berlutut di lantai dan menunjuk, kamu, dan kamu. Dia memilih 5 orang secara keseluruhan. Mereka membungkuk dan menunggu perintahnya. "Segera ikuti saya, kita akan menjalin kontak dengan SAR dan menemukan Jonathan dengan segala cara." Dimengerti. Sementara itu, di Kastil Morteling, Jonathan, ke sana, dan kita mendorong pintu terbuka dan memasuki Hellbar. Saat itu sudah larut malam, waktu yang paling ramai di bar tersebut. "Tuan Goldstein, menurutku remdikian itu aneh. Mereka tidak berpenghasilan besar, tidak menabung, atau memiliki rencana jangka panjang. Bahkan, mereka akan menghabiskan semua penghasilan mereka untuk alkohol. Musim ini, berita kematian orang yang mati kedinginan memenuhi koran lokal setiap hari," kata kita kepada Jonathan ketika mereka berjalan ke dalam. Jonathan hanya menyeringai dalam diam. "Ke sana," di sisi lain, menyahut, "mengapa mereka harus menabung? Untuk membeli rumah, tentu saja," jawab kita tanpa ragu. Kemudian, ia terdiam sejenak. Sejenak sebelum tersenyum malu-malu. "Lupakan apa yang saya katakan. Kita tetap tinggal di Remdik selama beberapa tahun terakhir. Karena dia tidak menerima misi atau instruksi, dia tinggal di sana dengan asumsi bahwa dia adalah seorang mahasiswa sungguhan. Selama bertahun-tahun, dia telah menjelajahi banyak kota besar di Remdik dan belajar hal-hal baru tentang struktur masyarakat bangsa. Selain dari minoritas orang yang memegang otoritas dan kekuasaan administratif, sebagian besar orang Remdikian menjalani kehidupan yang sederhana. Mereka tidak menghadapi tekanan apapun di tempat kerja atau dalam kehidupan. Mungkin itulah alasan mengapa masyarakat mereka mengalami stagnasi selama bertahun-tahun. Menyebabkan seluruh negara tiba pada titik yang aneh meskipun dikenal sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Menurut informasi yang diterima oleh Kesana, meskipun alasan resmi untuk perang yang akan datang adalah karena makam seorang jenderal yang tidak berguna, itu mungkin, pada sebenarnya, mungkin juga berfungsi untuk merangsang ekonomi mereka.
Ketiganya mendekati bar, dan Kite meletakkan sejumlah uang remdikian di atas meja. Berikan saya sebotol rum dan 2 botol vodka. Kesana meletakkan telapak tangannya di punggung tangan Kite dan berkata, buatlah 3 botol vodka. Rum tidak semenyenangkan vodka, kecuali jika Anda memesan sebotol rum untuk sendiri, tambah Kesana dengan riang sambil menatap Kite. Bartender melirik mereka sebelum mengambil uangnya. Akan tetapi, ia diam-diam mengangguk pada orang di sebelahnya. Tak lama kemudian, vodka mereka pun disajikan, tapi sebelum mereka sempat mengambil minumannya, sebuah lengan berotot mengulurkan tangan dari samping Kesana untuk mengambil salah satu botol vodka. Kesana mengulurkan tangannya untuk menggenggam pergelangan tangan orang itu. Ketiganya berbalik, dan melihat seorang pria remdikian berjenggot dan kekar yang mengenakan bandana. Sepertinya dia anggota geng motor lokal kalau dilihat dari pakaiannya. Bisik Kite di samping telinga Jonathan. Kemudian, dia mengangkat ponselnya dan mengambil foto pria itu. Bartender membanting meja dan berteriak, "Hei, kamu tidak boleh mengambil gambar di sini. Anda akan didenda jika melakukan itu." Saat itu juga, Kite menatap tajam ke arah ponselnya. Mendengar kata-kata bartender itu, dia melemparkan dompetnya tanpa berpikir panjang. Bahkan Jonathan pun bingung dengan sikap Kite, apalagi sang bartender. "Kite, bukankah kamu seorang kultivator? Apakah Anda selalu dirampok? Mengapa Anda bereaksi dengan cara ini begitu cepat?" "Tidak apa-apa, saya dapat menganggap dia telah mencuri dari saya sekarang karena dia memiliki dompet saya. Dalam hal ini, tindakan saya selanjutnya untuk memukulinya adalah untuk membela diri. Hukum Remdik sangat menarik, bahkan jika dia hanya mengambil 1 koin dari saya diizinkan untuk membalas tanpa batas dan mengeksekusinya secara langsung. Siapa yang menyangka kalau kamu adalah orang yang tidak bermoral?" Jonathan menatap wajah Kite yang tampak sopan. "Sekarang, perhatikan program yang saya kembangkan ini." Kite berucap dengan semangat sambil menatap data terbaru yang muncul di layar ponselnya. "Program." Jonathan menoleh ke arah ponsel Kite setelah mendengar itu. Data berhenti diperbarui, dan gambar yang baru saja diambil Kite perlahan-lahan menyatu dengan foto tahanan. Vladimir Tich. Dia adalah penjahat yang telah dihukum 3 kali dan masih dalam daftar buronan polisi. Kite berseru gembira, matanya terpaku pada ponselnya. "Bagaimana menurut Anda, Pak Goldstein? Ini adalah program yang saya kembangkan. Program ini bisa meretas database polisi dan negara untuk melakukan fungsi pengenalan wajah. Saya tahu program seperti ini sudah ada sebelumnya, tapi fitur yang paling penting adalah perhitungannya." Kite terus berbicara tanpa henti setelah program ini berhasil menemukan kecocokan dalam database untuk gambar yang dilihatnya. Namun, pada saat itu, selusin pria berotot mengelilingi mereka. Jonathan mengamati sekelilingnya sebelum mengalihkan pandangannya ke Kite dengan geli. "Kudengar para pelajar Canayan yang datang ke Remdik untuk menempuh pendidikan sering diganggu. Apakah itu benar?" Kite menggelengkan kepalanya. "Sebenarnya, apa yang kamu katakan tidak sepenuhnya benar. Orang Canayan bukan satu-satunya target mereka. Mereka menggertak semua orang asing." Di tengah-tengah olok-olok mereka, serangkaian suara dentuman keras terdengar di samping mereka. "Bruk!" Sebuah suara keras terdengar saat bar di depan Kesana patah menjadi 2. Pria kekar, Vladimir, yang telah mencuri alkoholnya, berlutut di depan bar, dan kepalanya menggantung lemas di celah meja yang rusak. Tak bisa dipercaya, dia mati dan sekarang menjadi mayat yang berlutut di lantai. Kerumunan orang terkejut dengan pemandangan itu. Keheningan seketika memenuhi udara di dalam bar. Sambil memegang sebotol vodka di satu tangan, Kesana mengangkat mayat Vladimir di rambutnya dengan tangan yang lain. Disinai cahaya lampu, wajah Vladimir kini tampak hancur dan berdarah-darah. Kesana menyapu pandangannya ke orang-orang di sekelilingnya dan melemparkan mayat itu ke arah panggung di tengah ruangan. "Di mana pemimpin geng ular hitam? Segera tunjukkan dirimu." The Legendary Man Chapter 898. Pemandangan mengerikan di depan mata mereka membuat mereka terdiam sejenak, diikuti dengan jeritan-jeritan yang menusuk. Ketika Kesana menyebutkan bahwa ia sedang mencari pemimpin geng ular hitam Black Snake, para pengunjung yang sedang mabuk di bar tersebut, terutama penduduk lokal dari Remdik, langsung tersadar dan berhamburan keluar karena ketakutan. "Apa-apaan ini? Organisasi macam apa geng ular hitam itu?" Geng ular hitam adalah kekuatan bawah tanah yang paling kuat di Morteling.
Bahkan polisi setempat tidak ingin berurusan dengan raksasa ini. Hal itu menunjukkan pengaruh dan kekuatannya. Namun, seseorang berani datang dan mencari pemimpin geng ular hitam dengan niat membunuh. Jelas, orang tidak akan berharap itu menjadi pertukaran yang damai. Pertukaran, bahkan orang yang paling bodoh di antara kerumunan pun mengerti bahwa pertempuran sengit akan segera pecah. Ketika para pelanggan melarikan diri, penghuni bar yang tersisa adalah anggota Black Geng Ular Hitam. Meskipun bar ini bukan markas geng ular hitam, itu adalah salah satu properti yang dimiliki oleh pemimpin mereka, Paeli. Akibatnya, bar ini menjadi tempat berkumpulnya para anggota Black Snake Gang. Apakah Anda ingin melihat bos kami? Bartender berteriak pada kesana, menodongkan senapan berburu ke kepalanya, senapan berburu di kepalanya. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Dor, saat bartender itu menarik pelatuknya, kesana menghindar ke kanan dan melemparkan botol vodka seperti meteor ke arah wajahnya. Dia dengan cepat mengambil senapan berburu dan melompat ke meja bar, mengayunkan larasnya ke wajah bartender. Meskipun orang-orang di sini semuanya adalah anggota dunia bawah, tidak ada satupun dari ketiganya, Jonathan, Kite, dan Kesana, yang bisa dianggap sebagai orang baik. Hanya dalam beberapa kali serangan, bartender itu telah kehilangan nyawanya. Saat Kesana menarik napas dalam-dalam dan merapikan rambutnya, ia melihat keluar dan berkata sambil tersenyum, "Kalian mau minum apa, semuanya? Ronde ini untukku." Dor, dengan suara tembakan yang keras, kekacauan terjadi di dalam bar. Kesana dan Kite melesat menembus kerumunan, mengambil nyawa dengan setiap langkahnya tanpa sedikit pun keraguan. Sementara itu, Jonathan duduk di samping bar, memanggil bel perunggu untuk mengisolasi dirinya dari dunia luar. Sambil meminum alkoholnya, dia menghela napas. Peluru-peluru memantul dari perisai emas yang mengelilingi Jonathan sementara Kite menikam siapapun yang berani menembaknya di jantung. Korban kemudian jatuh ke tanah dalam genangan darah. Pembantaian itu berlangsung kurang dari 3 menit. Kecuali seorang pria besar yang bersembunyi di sudut, yang sudah ketakutan, semua anggota geng ular hitam Black Snake Gang yang berada di dalam bar telah mati. Kalian semua adalah setan. Pria besar itu berbalik dan berlari ke arah pintu. Setelah melihat Jonathan dan teman-temannya menatapnya. Tetapi setelah hanya mengambil 2 langkah, dia merasa kakinya meninggalkan tanah, dan dia. Entah kenapa dia terangkat dan terlempar ke arah Jonathan. Panggil atasanmu dan katakan padanya bahwa jika saya tidak melihatnya dalam waktu 1 jam, saya akan menghabisi semua gengnya dan memastikan bahwa geng ular hitam benar-benar lenyap dari kastil Morteling. Ada banyak cara untuk menemukan pemimpin sebuah organisasi, tapi metode Jonathan tidak diragukan lagi adalah yang tercepat dan paling mudah. Barisan panjang mobil terbentuk di luar bar dalam waktu kurang dari 30 menit. Merasakan gelombang energi spiritual di luar pintu, Jonathan menyeringai. Menyadari bahwa geng ular hitam begitu berani karena mereka memiliki cultivator di antara mereka. Dengan 5 alam mahaguru dan puluhan alam unggul, kekuatan tingkat ini cukup untuk mendominasi suatu wilayah. Jonathan memandang Kite di sampingnya dan berkata, "Kite, mundurlah. Orang-orang ini bukan sesuatu yang bisa kamu tangani." Saya tahu. Tanpa ragu-ragu, Kite mundur 2 meter ke belakang dan melanjutkan mengobrak-abrik kantong-kantong mayat yang tergeletak di tanah. Tanah membuat Jonathan tidak bisa berkata-kata. Meskipun terlihat tidak berbahaya, mengapa anak ini semakin kesan negatif semakin orang mengenalnya? Pintu bar didobrak dari luar, dan angin dingin menerjang masuk, membawa 50 orang bersamanya. 5 orang yang berada di barisan terdepan semuanya berada di alam Mahapat Miniloka. 1 berada di fase lanjut, 1 di fase menengah, dan 3 di fase pemula. Meskipun yang berada di tingkat lanjut adalah yang terkuat, dia dan 3 orang lainnya dalam fase pemula melindungi orang yang berada di fase tengah di antara mereka. Jonathan yakin bahwa orang yang berada di tengah, yang mengenakan kemeja dan celana kasual, adalah pemimpin geng ular hitam. Kite, yang di tengah itu. Jonathan bertanya. Kite mengangguk kecil, "Ya, yang di tengah itu Paeli." Paeli ingin bersembunyi di balik pembudidaya fase lanjut dan mengamati, tetapi dia tidak bersembunyi ketika identitasnya terungkap. Dia hanya mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar anak buahnya berhenti. Melihat Jonathan dan Kesana, Paeli mengangguk sedikit. Kemudian dia berjalan ke bar, mengambil sebotol anggur yang tersisa di sana,
menuangkan sisa anggur ke dalam cangkir, dan meneguknya. Kalian semua terlihat asing. Kalian bukan dari kastil Morteling. Kesana menerjemahkan kata-kata Paeli kepada Jonathan kata demi kata. Jonathan tersenyum dan mengangguk, benar. Hari ini adalah pertama kalinya kami berada di Morteling. Kastil Morteling, pertama kalinya kamu. Paeli mengertakkan gigi dan menatap Jonathan. Jadi, kita seharusnya tidak ada hubungannya dengan satu sama lain. Jika memang begitu, lalu mengapa kau membunuh begitu banyak orang? Paeli. Gelas Paeli pecah di tangannya. Sebaiknya Anda memberi saya alasan, jika tidak, Anda tidak akan meninggalkan bar ini hari ini. Saat Paeli berbicara, 4 Grandmaster Realms di belakangnya mengepung Jonathan dan kesana. Kesana ingin bergerak, tapi Jonathan memegang pergelangan tangannya. Kami di sini untuk berbisnis, kata Jonathan, sambil membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebatang emas batangan dari cincin penyimpanannya. Boom! Sebuah dentuman keras bergema di seluruh bar saat sebuah batangan emas mendarat di atas meja, membuat Paeli dan teman-temannya terkejut. Batangan emas itu memiliki berat 60 pound dan bernilai puluhan juta, bahkan dengan harga diskon. Ini adalah transaksi yang hanya bisa dilakukan oleh raksasa seperti Black Snake Gang, dan ini bukan transaksi kecil. Berbisnis, Paeli mengerutkan kening pada batangan emas di atas meja. Tapi kenapa kau membunuh begitu banyak anak buahku jika kau datang ke sini untuk berbisnis? Bagaimana aku bisa menyelesaikan ini denganmu? Batangan emas lainnya dilemparkan ke atas meja. Kali ini, semua orang benar-benar terguncang. Hanya ada 2 alasan utama mengapa seseorang membawa-bawa emas batangan. Pertama, orang itu tidak takut dirampok. Kedua, orang tersebut kemungkinan besar akan terlibat dalam transaksi gelap yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Berdagang emas dilakukan untuk menghindari meninggalkan jejak. Itu adalah definisi dari profesionalisme. Paeli melihat ke arah 2 batang emas di atas meja dan menggunakan indera spiritualnya untuk menyelimuti Jonathan dan yang lainnya. Merasakan fluktuasi spiritual dari 2 alam Grandmaster, Paeli menyeringai. 2 batang ini tidak cukup. Bagaimana kalau kau berikan cincin penyimpananmu dan kita lanjutkan diskusi kita? Kau sedang merayu kematian. Kite menggelengkan kepalanya dan menghela napas mendengar kata-kata Paeli sambil mengobrak-abrik mayat-mayat itu untuk mencari uang. Tuan Goldstein, si bodoh itu mencoba merampok Anda, tambahnya. Mendengar itu, Jonathan tertawa kecil dan menatap Paeli sebelum menoleh ke arah kesana di sampingnya. Bunuh mereka semua kecuali Paeli. The Legendary Man Chapter 899, bunuh dia. Paeli berteriak dengan keras. Tapi dengan perintahnya, tekanan spiritual yang sangat besar keluar dari tubuh kesana. Menyebabkan 4 bawahan yang akan bergerak maju menjadi ragu-ragu sejenak. Semburan, darah menyembur keluar seperti air mancur. Kelompok itu melihat ke arah pembudidaya alam Mahaguru dalam fase lanjutan, hanya untuk menemukan bahwa kepalanya telah menghilang. Di tangan kesana, terdapat sebuah kepala yang terpelintir. Kelima jari kesana dimasukkan ke dalam kepala kultivator, memegangnya seperti bola bowling. Bola bowling, dengan penampilan yang sangat menakutkan. Alam dewa, Paeli berseru. Namun, dia terjatuh oleh kepala yang terbang ke arahnya. Meskipun kesana adalah seorang kultivator alam dewa yang dikatalisasi oleh obat-obatan, dia masih tak terkalahkan untuk seorang kultivator alam dewa. Hanya dalam beberapa detik, 4 kultivator lainnya telah jatuh di bawah tangan kesana kecuali Paeli. Di antara keempat orang itu, 1 kehilangan kepalanya, 2 ditusuk jantungnya, dan 1 jantung mereka, dan 1 orang tenggorokannya benar-benar hancur, dengan seluruh lehernya berubah menjadi tumpukan daging. Cara-cara kejam seperti itu bahkan membuat orang seperti Jonathan mengerutkan kening. Belum lagi para anggota geng ular hitam, yang sudah ketakutan keluar dari akal sehat mereka. Jika bukan karena pengaruh Paeli yang kuat, dan rasa takut akan balas dendam, orang-orang ini pasti sudah melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Paeli memiliki pengaruh yang sangat besar dan memerintah di wilayahnya sendiri. Bahkan jika ada perselisihan dengan pembudidaya lain, mereka akan sering diselesaikan secara damai karena kepentingan bersama mereka. Mereka belum pernah melihat orang sekejam Jonathan dan kelompoknya. Bos, apa yang Anda ingin saya lakukan? Berikan saja perintahnya dan saya akan melakukannya. Paeli memohon. Paeli telah kehilangan semua kesombongannya,
tangannya terkatup di depan dadanya, seperti pengikut Seboxia yang taat dari wilayah barat, terus-menerus menggosok tangannya dan memohon belas kasihan dari Jonathan. Jonathan mendorong 2 keping emas batangan dari meja kasir ke arah Paili. Sudah bilang kita di sini untuk membicarakan bisnis. Tolong, jangan mempermainkan saya. Saya mohon padamu. Paili ingin mengatakan lebih banyak, tapi dia mendengar ke sana terkekeh. Bawa saja mereka, kalau tidak, tuanku akan marah. Kata-kata ke sana membuat hati Paili bergetar. Jika tingkat kultivasi wanita ini sudah mencapai alam dewa, bagaimana seberapa menakutkan tingkat kultivasi tuannya? Mungkinkah dia telah mencapai alam dewa? Saat Paili meraih batangan emas, dia gemetar tak terkendali, dan kemudian dengan tangan gemetar, dia berusaha menyingkirkannya. Dalam sepersekian detik, kesana mengangkat serpihan kayu yang patah dan dengan kejam menjepit pergelangan tangan Paili ke meja bar. Nah, kita punya teka-teki yang cukup rumit. Jika kamu tidak mengambil emas batangannya, tuanku akan tidak senang. Tapi jika kamu mengambilnya, aku akan sangat marah. Kesana, berseru, menoleh dan tersenyum tipis pada Jonathan. Sekarang pertahanan psikologisnya harus benar-benar hancur. Tanyakan padanya apa saja, dan dia akan menjawabnya, tambahnya. Jonathan menghela nafas, menatap Paili, yang beberapa menit sebelumnya adalah seorang gangster yang kuat beberapa menit sebelumnya, berlutut dan menangis. Jonathan menyadari bahwa kesana tidak menggunakan teknik rahasia khusus ketika dia menancapkan serpihan kayu ke pergelangan tangan Paili. Sebagai seorang Grandmaster Realm fase menengah, Paili dapat dengan mudah menarik tangannya dari serpihan kayu itu dan melawan, tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menahan rasa sakit yang luar biasa tanpa ada upaya untuk melawan. Seperti yang sudah diperkirakan ke sana, pria ini sekarang sama sekali tidak berguna. Jonathan kemudian menoleh ke arah Kite di sampingnya. Pada saat itu, Kite memiliki jam tangan di mulutnya, dengan setumpuk uang kertas tebal di tangannya. Saat menyadari tatapan Jonathan, Kite buru-buru berlari menghampiri Paili. Apakah orang ini berkolaborasi dengan Anda? Charlie. Paili sekilas mengenali pria dalam foto itu dan buru-buru mengangguk. Dia adalah klien tetap saya. Dia datang setiap minggu untuk memilih hewan peliharaan yang memuaskan dari pilihan saya. Tapi kami hanya rekan bisnis. Saya tidak dekat dengannya, saya mohon, tolong lepaskan aku. Kesana, yang berdiri di dekatnya, menerjemahkan kata-kata Paili, membuat Jonathan agak bingung. Hewan peliharaan apa? Mendengar pertanyaan Jonathan, Paili segera mengoreksi dirinya sendiri. Maksudku orang, aku menjalankan bisnis perdagangan manusia, dan Charlie membeli beberapa orang dari saya setiap minggu. Sebenarnya, kami memulai bisnis perdagangan manusia ini karena dia. Kali ini, Paili tidak berbohong. Sebelumnya, meskipun geng ular hitam memiliki berbagai macam operasi, itu tidak termasuk perdagangan manusia. Baru 6 bulan yang lalu Charlie mendekati geng ular hitam dengan permintaan untuk membeli budak. Awalnya, Paili tidak ingin berurusan dengan Charlie, tetapi uang yang ditawarkan Charlie yang ditawarkan terlalu menggiurkan. Faktanya, Charlie seorang diri membantu Black Snake Gang berkembang menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Jonathan mengerutkan kening pada Paili. Kapan Charlie akan datang ke geng ular hitam selanjutnya? Dalam 2 hari. Baiklah, aku akan mengikutimu dalam 2 hari ini. Jika aku tidak melihat Charlie setelah 2 hari, aku akan menghabisi gengmu. Bagaimana dengan itu? Setuju. Aku jamin kamu akan bertemu dengannya. Aku janji. Paili gemetar saat dia berlutut di tanah. Jonathan mengangguk sedikit ke arah Paili. Awasi bawahanmu. Jika ada yang berani membocorkan sedikit saja informasi, saya akan membuat hidup mereka seperti di neraka. Sebuah unit militer lokal ditempatkan di dekat Quilton di sisi timur Kastil Morteling. Sebuah truk tertutup melaju keluar dari gerbang utama unit dan dengan terampil tiba di tempat pembakaran sampah. Beberapa pemuda yang tampak linglung turun dari truk dan dengan cepat melemparkan kantong-kantong berlumuran darah ke dalam tungku yang menderu. Sementara itu, di fasilitas bawah tanah milik militer setempat, Charlie sedang memeriksa berbagai laporan di tangannya. Telepon di sampingnya berdering, dan Charlie menghela napas tidak sabar. Pada akhirnya, dia tetap mengangkatnya. Halo, Charlie, ini Aidan. Aku butuh dukungan dari pasukan serigala. Berapa banyak?
Charlie bertanya tanpa membuang waktu. Ini adalah perang siluman kali ini. Aku butuh setidaknya 100 Wolver tahap kedua. Tidak, jumlah Wolver tahap kedua terlalu sedikit. Aku hanya bisa memberimu paling banyak 30 ekor. Charlie, Aidan berteriak melalui telepon. Aku tidak bernegosiasi denganmu. Aku memberimu perintah. Ini adalah keinginan yang mulia, jadi saya sarankan Anda untuk bersikap cerdas dalam hal ini. Apa yang bisa SAR lakukan? Charlie membanting meja dan berdiri. Ini bukan seperti yang kau janjikan padaku. Saat Anda meminta bantuan saya, Yang Mulia mengatakan bahwa ia dapat memenuhi semua kebutuhan eksperimen saya. Tapi sekarang, saya membutuhkan subjek hidup, subjek uji coba dengan tingkat kultivasi. Eksperimen saya telah terhenti sama sekali. Apa kau bahkan mengerti? The Legendary Man Chapter 899 pada titik ini, Charlie menjadi sangat histeris. Setelah melarikan diri dari Roduns ke Kekaisaran Remdik, dia pikir dia telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargai bakatnya. Namun yang mengejutkannya, penelitiannya di sini juga menemui hambatan. Pada saat itu, penelitian rekayasa genetiknya telah mencapai tahap ketiga. Tetapi militer Remdik mulai sengaja mengontrol pasokan subjek percobaan yang telah mereka janjikan sebelumnya. Justru karena itulah Charlie tidak punya pilihan lain selain berkolaborasi dengan Paili dari geng ular hitam. Namun, jumlah subjek percobaan yang ditemukan Black Snake Gang sendiri terlalu sedikit. Subjek tidak cukup untuk mendukung konsumsi besar-besaran pada tahap saat ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Dan hari ini, Charlie telah melamar subjek percobaan untuk yang kesekian kalinya, hanya untuk menerima berita dari Aidan yang menuntut tahap kedua subjek percobaan. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Aidan, kau harus mengerti bahwa aku hanya bekerja sama dengan Remdik Empire. Untuk tujuan penelitian, saya secara pribadi diundang oleh SAR Anda, jadi Anda tidak dalam posisi untuk bernegosiasi dengan saya. Kaulah yang gagal memahami situasi ini. Suara Aidan bergema melalui telepon. Charlie, aku bisa memberitahumu dengan sangat jelas bahwa eksperimen Anda telah dilarang oleh SAR. Selama bertahun-tahun, Anda memang telah menciptakan pasukan yang menakutkan, tapi apakah Anda tahu berapa banyak pembudidaya yang telah mati di tangan Anda? Ada hampir 10.000 alam superior saja. Berbagai eksperimen Anda membutuhkan subjek hidup untuk melakukan perbandingan. Untuk mengakomodasi eksperimen kalian telah membunuh lebih dari 100.000 tentara Remdik. Itu hampir sama dengan kekuatan tempur seluruh pasukan. Mereka semua mati di bawah modifikasi genetikmu. Kau benar-benar gila, prajurit. Prajurit beta kalian sudah memenuhi harapan kami. Mereka bisa berpikir, bertindak mandiri, dan sangat setia. Itu sudah cukup. Kata-kata ini seharusnya tidak keluar dari saya, tapi tidak masalah. Lagi pula, dalam beberapa hari, Anda pasti akan menerima perintah militer dari Saspiuberg. Charlie, eksperimenmu telah berakhir. Di dalam kantor, Charlie meremukkan telepon di tangannya. Berdiri di depan mejanya, wajahnya dingin dan tanpa emosi. Apakah sejarah akan terulang itu sendiri? Mengapa kamu tidak mengerti? Modifikasi genetik dapat menciptakan spesies manusia yang sempurna. Sambil mengeluarkan jam saku, Charlie melirik jam tangan itu sebelum berbalik dan berjalan keluar. Karena Anda tidak lagi berniat untuk membantu saya dengan eksperimen saya akan harus melakukan segala sesuatunya dengan caraku. Paili dan yang lainnya sangat bagus bahan percobaan yang sangat baik. Di sebuah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran timur Kastil Morteling, Jonathan dan teman-temannya mengikuti konvoi Paili ke dalam bengkel yang bobrok. Ini adalah lokasi perdagangan kami, kata Paili sambil tersenyum. Kita akan menukar hewan peliharaan, kita di sini lusa. Charlie selalu tepat waktu dalam pertemuan mingguan kita. Jonathan dan yang lainnya melihat ke sekeliling bengkel yang kosong itu. Di tengah-tengah bengkel terdapat 2 sofa dan sebuah meja kayu lebar yang dipotong dari batang pohon. Di sekelilingnya terdapat drum-drum minyak kosong yang telah diisi dengan kayu dan berderak ketika dibakar. Di mana, hewan peliharaan, yang kamu sebutkan? Jonathan, yang duduk di sofa, mengerutkan kening. Mendengar pertanyaan itu, Paili dengan cepat meminta maaf dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk mengangkat pelat baja yang menutupi lubang tersembunyi di lantai. Segera, bau busuk tercium dari lubang tersebut, membuat Jonathan dan yang lainnya mengernyitkan dahi. Yang lain mengernyitkan hidung.
Bawa orang-orang keluar untuk Tuan Goldstein. Paiyeli berteriak. Tak lama kemudian, 9 orang pria dan wanita muda dengan tangan terikat dan kaki diikat cukup bagi mereka untuk berjalan keluar dari penjara bawah tanah. Kesembilan orang itu berdiri berjajar, gemetar saat mereka melihat Jonathan dan teman-temannya. Saat itu adalah musim dingin di Remdik, namun orang-orang ini hanya mengenakan pakaian tipis, dan 2 wanita hanya mengenakan pakaian dalam. Selain itu, dilihat dari luka-luka kedua wanita itu, mereka jelas telah mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Paiyeli, kamu benar-benar tidak memperlakukan mereka sebagai manusia, bukan? Jonathan berkata dengan terkekeh. Paiyeli menunduk dan dengan cepat menjawab, mereka tidak akan hidup lama setelah dibawa. Dibawa pergi oleh Charlie, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkan nasib mereka. Mendengar kata-kata Paiyeli, Jonathan mengangguk sedikit. Eksperimen Charlie melibatkan rekayasa genetika pada subjek manusia. Bahkan para pembudidaya akan berjuang untuk bertahan hidup jika mereka jatuh ke tangannya, apalagi orang-orang biasa yang tak berdaya ini. Saat Jonathan mengingat eksperimen Jason, bulu kuduknya merinding. Namun, pada saat ini, salah satu dari 9 individu Remdik mengambil beberapa langkah ke arah Jonathan. Apa yang sedang kamu lakukan? Mundur, bawahan Paiyeli berteriak dengan keras. Namun, Jonathan melambaikan tangannya dan melepaskan gelombang energi spiritual. Sepenuhnya mengikat bawahan Paiyeli. Dia bisa melihat mata orang itu berkedip-kedip seolah-olah mengenalinya. Dia jelas memiliki sesuatu untuk dikatakan. Apakah kamu mengenal saya? Kesana dan kita berdiri di samping Jonathan, siap menghadapi bahaya yang mungkin terjadi. Mendengar kata-kata Jonathan, mereka pun menatap Remdikian dengan rasa ingin tahu. Remdikian menatap Jonathan, menelan ludah, dan berlutut di hadapannya dengan gedebuk. Asura, hanya dengan satu kata, Jonathan tiba-tiba berdiri. Dia dengan cepat bergerak ke sisi pria itu dan dengan ahli memotong borgol dan belenggu dengan pedang surga miliknya. Sejak kedatangan Jonathan di Kastil Morteling, identitas aslinya sebagai Asura bahkan tidak diketahui oleh Paiyeli, yang berdiri di sampingnya. Tapi orang ini, yang hanya merupakan hewan peliharaan yang ditangkap oleh geng ular hitam, bisa memanggil gelarnya. Hanya ada satu kemungkinan orang ini sudah mengenal Jonathan sejak lama. Dengan nada sedih, dia berlutut dengan gaya yang akrab dengan Canayan dan memanggil Jonathan dengan sebutan Asura. Orang ini kemungkinan besar adalah salah satu dari 500 agen rahasia yang Karl tanam di Remdik. Apa kau kenal Karl? Tuan Hamilton adalah kontak eksklusif saya, kata Remdikian kepada Jonathan. Asura, itu benar-benar kamu. Hahaha, mendengar nama Karl, kita akhirnya menyadari apa yang terjadi, dan dia bergegas ke sisi pria itu, melepaskan mantelnya untuk menyelimuti pria itu. Apa kalian saling kenal? Jonathan bertanya kepada Kite. Kite menggelengkan kepalanya sedikit. Untuk mencegah salah satu dari kami tertangkap dan mengekspos seluruh jaringan intelijen, kami tidak mengetahui informasi satu sama lain untuk memastikan keselamatan agen rahasia lainnya. Meskipun tidak ada bukti yang kuat, Jonathan hampir yakin dengan identitas pria Remdikian itu sekarang. Mengenai penampilannya, ada sebuah kota kecil di dekat Sungai Onsi di Horbah di mana semua orang memiliki darah Remdikian tapi sebenarnya adalah orang Canayan. Karl telah melatih banyak dari orang-orang ini untuk menyusup ke Remdik agar tidak menimbulkan kecurigaan. Hal itu sepenuhnya masuk akal. Bagaimana mereka bisa menangkapmu? Jonathan bertanya dengan lembut, menatap sosok yang tertahan di hadapannya. Namun yang mengejutkannya, tawanan itu tercekat dan menatapnya dengan air mata berlinang. Asura, jaringan intelijen Saspiuberg telah dihancurkan. Bersambung.